Saya akan membagikan firman dengan judul Abraham berdoa. Iman bukanlah sesuatu yang diselesaikan sesekali. Lebih tepatnya, meskipun kita berlatih seumur hidup, kenyataannya iman tidak akan pernah bisa kita selesaikan. Sama sekali tidak akan pernah bisa. Iman baru akan genap ketika kita tiba di surga. Sampai saat itu, kita terus-menerus melewati proses bertumbuh dan berkembang. Kita menyebutnya pengudusan. Selama masa pertumbuhan itu, ada saat-saat yang baik, tetapi kita juga mengalami saat-saat frustrasi dan saat-saat menarik diri. Pada saat-saat seperti itu, kita menjadi khawatir kalau iman kita mengalami kemunduran. Banyak orang yang datang kepada saya untuk konseling pastoral berkata, "Dulu iman saya bertumbuh dari hari ke hari. Tetapi akhir-akhir ini, rasanya mandek. Atau bahkan sepertinya mundur dibandingkan sebelumnya, dibandingkan masa kuliah, masa muda, atau saat pertama kali percaya." Tetapi sesungguhnya, tidak demikian. Bahkan, saat melewati waktu yang terasa seperti kemunduran, yang terjadi pada kita adalah kita bertumbuh. Artinya, kita bertumbuh bahkan melalui waktu-waktu seperti itu. Hal ini karena waktu-waktu tersebut menjadi saat di mana kita bertemu dan mengalami Tuhan dengan lebih dalam dan lebih sungguh-sungguh. Kita tidak hanya bertumbuh secara konstan, melainkan justru dengan melewati waktu yang terasa sedikit mandek, atau bahkan sedikit mundur, kita tetap terus bertumbuh dan berkembang. Abraham dalam perikop hari ini juga demikian. Di dalam diri Abraham ada kelemahan untuk jatuh berulang kali di titik yang sama. Seperti yang Anda renungkan kemarin, Abraham sekali lagi mengulangi perbuatannya berbohong dengan mengatakan bahwa istrinya, Sarah, adalah saudarinya setelah pindah ke negeri asing. Ini bukanlah kebohongan total. Sebenarnya, ada alasan yang bisa ia kemukakan. Karena Sarah memang istrinya sekaligus juga saudari tirinya. Namun, dengan menyembunyikan bahwa ia adalah istrinya dan hanya mengatakan ia saudarinya, jelas ada niat yang tidak benar tersembunyi di dalam hatinya. Intinya adalah ada niat yang salah tersembunyi di dalamnya, yang ia sendiri dan Tuhan ketahui. Singkatnya, ia melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang beriman. Tampaknya Abraham masih berada di level ini. Ada area di mana ia masih perlu bertumbuh. Sebelumnya, ketika saya berbicara tentang pengharapan, saya mengatakan bahwa jika kita menambahkan kata belum, itu memberi kita harapan dan cita-cita. Jika kita hanya mengatakan sakit, kedengarannya seperti tidak ada harapan. Tetapi jika kita mengungkapkannya dengan belum sembuh, itu bisa menjadi sumber harapan bagi kita. Sama halnya di sini. Dalam pernyataan, Abraham belum dewasa, kita dapat melihat gambaran seorang Abraham yang masih harus bertumbuh, yang masih harus menjadi Theng. Kali ini pun, Tuhan tidak membiarkan Abraham begitu saja. Tuhan campur tangan. Untuk melindungi Abraham dan Sarah, Tuhan menampakkan diri dalam mimpi Abimelek dan campur tangan agar situasi Abraham dapat diselesaikan. Alur cerita perikop hari ini sangat mirip dengan peristiwa pertama yang terjadi di Mesir. Hampir identik. Abimelek, setelah mengetahui bahwa Sarah adalah istri Abraham, mengembalikannya kepada Abraham bersama dengan banyak hadiah sebagai ganti rugi. Sampai di sini, ceritanya mirip. Tetapi akhir dari perikop hari ini sedikit berbeda. Sebelumnya, cerita berakhir dengan hanya Abraham yang menerima banyak imbalan. Tetapi kali ini, sesuatu yang baik juga terjadi pada keluarga Abimelek. Tulah yang menimpa Abimelek telah diselesaikan. Mari kita baca bersama perikop hari ini dari ayat 12 sampai 12. Mari kita baca dengan lantang. Amin. Perikop hari ini tidak menggambarkan peristiwa secara kronologis. Kita harus menelusuri kembali peristiwa yang terjadi untuk menyimpulkan urutannya. Pertama, kita bisa melihat bahwa Tuhan sebelumnya telah mendatangkan tulah atas Abimelek. Dan kita bisa menduga bahwa tulah itu adalah penutupan seluruh kandungan di keluarga Abimelek. Dia menghentikan semua kelahiran di seluruh rumah. Di balik kata-kata ini, kita mungkin bisa menebak bahwa tidak hanya manusia yang tidak bisa melahirkan, tetapi mungkin kandungan hewan mereka juga ditutup. Dengan kata lain, ini bukan hanya tentang tidak bisa memiliki anak, tetapi juga tentang masalah ekonomi dan kesulitan lain bagi seluruh bangsa yang timbul bersamaan. Setelah itu, Tuhan menampakkan diri dalam mimpi Abimelek dan memberikan peringatan keras. Mendengar peringatan ini, Abimelek mengembalikan Sarah. Dan kemudian Tuhan memulihkan Abimelek. Bagian akhir ayat 11 mencatat, Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan hamba-hambanya perempuan. Penyembuhan itu segera disusul dengan kelahiran anak. Tuhan membuka kembali semua pintu kandungan di keluarga itu yang telah ia tutup. Tetapi ada sesuatu yang luar biasa di antara tulah dan penyembuhan ini.
Apakah itu? Itulah doa. Tepat sekali doa. Ayat 11 mencatat bahwa Abraham berdoa kepada Allah. Hal ini sudah diramalkan dalam perikop kemarin. Mari kita baca bersama ayat 7 dari perikop kemarin. Mari kita baca dengan lantang. Amin. Tuhan memberitahu Abimelekh bahwa Abraham adalah seorang nabi. Dia tidak hanya mengatakan kepadanya, kembalikan istrinya, kamu harus mengembalikan istrinya, dan berikan kompensasi penuh. Tuhan memperingatkan Abimelekh, jika ia berdoa untukmu, maka engkau akan hidup. Artinya, engkau hanya bisa hidup jika ia berdoa untukmu. Perikop hari ini, Kejadian 20, adalah satu-satunya bab dalam kitab Kejadian di mana kata doa muncul. Apa yang Tuhan letakkan di arah kematian dan kehidupan, dan di antara penutupan dan pembukaan kandungan? Dia meletakkan doa. Artinya, melalui doa, dia menyelamatkan mereka yang telah dia tetapkan untuk dibunuh. Dan melalui doa, dia membuka kandungan yang telah dia tutup. Tuhan membuka jalan agar doa Abraham dapat memainkan peran yang luar biasa ini. Di sini, Abraham pasti menyadari orang seperti apa dirinya. Setelah dipilih oleh Tuhan, Abraham semakin mengenal Tuhan. Jadi beginilah Tuhan, beginilah Tuhan. Dari Kejadian 12 hingga pasal 20 hari ini, Abraham mengalami berbagai aspek tentang siapa Tuhan itu. Tuhan adalah pribadi yang dapat menghancurkan raja-raja yang perkasa. Tuhan adalah pribadi yang berkuasa atas Raja Mesir dan sekarang Abimelekh. Dia juga pribadi yang dapat menghakimi Sodom dan Gomora dalam sekejap. Abraham, yang berjalan dalam perjalanan iman ini secara bertahap semakin mengenal siapa Tuhan itu. Namun, perjalanan iman bukan hanya perjalanan untuk mengenal Tuhan. Perjalanan iman juga merupakan perjalanan untuk mengenal siapa saya, yang telah dipilih oleh Tuhan. Saya, yang melaluinya Tuhan sekarang bekerja dengan cara ini. Ini adalah proses untuk menyadari siapa saya, apa misi saya, mengapa Tuhan memilih saya, dan orang seperti apa saya, yang telah dipilih dan diberi misi. Dalam proses ini, apa yang memainkan peran utama? Doa memainkan peran utama. Doa adalah alat terbaik untuk menyadari siapa saya. Tuhan bekerja melalui doa Abraham. Ini adalah sesuatu yang pasti bisa Tuhan lakukan sendiri. Tuhan bisa saja campur tangan secara langsung, membuka kandungan yang tertutup di keluarga Abimelekh, dan membangkitkan orang mati. Tetapi Tuhan tidak bekerja sendiri. Dia melibatkan Abraham dalam pekerjaan itu. Ini berarti dia bekerja dengan menggunakan doa Abraham. Kita berpartisipasi dalam pelayanan Tuhan. Dan melalui doa kita menggunakan kuasa Tuhan. Kita tidak memiliki kuasa apapun dalam diri kita. Kita sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melakukan hal-hal seperti itu. Abraham memiliki kuasa untuk membuka atau menutup kandungan. Kita tidak hanya kekurangan kekuatan untuk melakukan sesuatu bagi orang lain, tetapi kita bahkan tidak memiliki kuasa untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Tetapi melalui doa, kita dikenakan kuasa Tuhan yang besar ini. Melalui doa, kutuk atas keluarga Abimelekh dipatahkan dan berkat datang atas mereka. Artinya apa yang kita ikat melalui doa akan terikat, dan yang kita lepaskan akan terlepas. Ini bukan kuasa Abraham. Ini semata-mata kuasa Tuhan. Tetapi intinya adalah ketika kita berdoa, kuasa Tuhan ini dinyatakan melalui kita. Tuhan dapat bekerja secara langsung, tetapi dia menunggu sampai kita berdoa. Dan dia bekerja sedemikian rupa, sehingga hal-hal ini, kuasa ini dinyatakan melalui doa. Seseorang pernah berkata seperti ini, selembar kertas itu lemah dan tidak berarti. Kertas itu mudah sobek bahkan dengan sedikit kekuatan. Tetapi, jika sebuah batu bata ditempelkan di belakang kertas itu, maka kertas itu akan memiliki kekuatan yang keras dan kuat seperti batu bata. Bukan kertasnya yang menjadi keras. Karena batu bata di belakangnya, batu bata itulah yang membuat kertas itu memiliki kekuatan seperti itu. Doa itu seperti ini. Bukan berarti saya melakukan perbuatan-perbuatan dahsyat karena saya memiliki suatu kemampuan. Kita lemah, tidak berdaya, dan tidak berarti. Tetapi melalui doa ini, kita dapat menjadi alat yang melaluinya kuasa Tuhan, seperti batu bata itu dinyatakan. Jalan, alat yang memungkinkan kuasa Tuhan dinyatakan melalui kita. Itulah doa. Saudara-saudari yang terkasih, Abraham bertumbuh sekali lagi. Dalam kisah kegagalan yang berulang, kebenarannya adalah Abraham bertumbuh lagi. Mengapa? Karena Abraham sekarang telah belajar melalui doa. Orang seperti inilah aku. Inilah Abraham yang, karena takut mati di hadapan kelaparan dan kekeringan, pindah ke negeri lain. Inilah Abraham yang mengatakan kebohongan yang tidak sepenuhnya bohong. Mengatakan istrinya adalah saudarinya. Karena takut istrinya akan diambil, dan ia sendiri akan dibunuh. Kepada orang yang begitu lemah,
Tuhan mempercayakan tugas membuka kandungan seluruh keluarga Abimelekh. Abraham tidak berdaya, tetapi Tuhan Maha Kuasa. Saya memberkati Anda dalam nama Tuhan, agar pekerjaan seperti itu terjadi pada semua anggota jemaat kita. Kita tidak berdaya, tetapi Tuhan Maha Kuasa. Doa adalah sarana di mana kita yang tidak berdaya terhubung dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Melalui hubungan ini, kita belajar tentang keberadaan kita. Tuhan ingin bekerja bersama kita. Tuhan ingin menggunakan doa-doa kita. Kita adalah rekan sekerja Tuhan, yang dengannya Dia ingin bekerja. Begitu berharganya kita bagi Tuhan. Tuhan ingin kita tahu tidak hanya bagaimana selamat dari kelaparan atau mengatasi kekeringan, tetapi betapa berharganya kita, betapa kita menikmati berkat-berkat Tuhan, dan bagaimana kita adalah makhluk yang melaluinya dunia diberkati. Saya memberkati Anda dalam nama Tuhan, agar hari ini Anda dapat mengenal siapa Tuhan, menyadari siapa diri Anda, dan dengan cakap menjalankan misi yang Tuhan percayakan kepada Anda melalui doa.